رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Jamaah Masjid Al-Islam Kampung Sawah yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang begitu besar, yaitu diberikannya kita umur hingga kita masih bisa bertemu di bulan yang penuh barakah, syahrun mubarak, itu bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa selesai dari bulan Ramadan ini dengan target yang Allah inginkan, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa, dan juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Karena sebagaimana tadi disebutkan, Ramadan ini sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, barakah, yaitu bermakna seperti dalam bahasa Arab al-birkah, itu ya, kolam itu ya, thubutul khair, ya, tetapnya kebaikan, wa kathura khairuhu, dan kebaikannya itu banyak sekali. Maka Nabi sampai mengatakan, man haruma khairaha au man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan atasnya kebaikan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang memang diharamkan. Artinya, kalau di bulan Ramadan tidak bisa memberikan kebaikan pada dirinya, tidak bisa merubahnya menuju lebih baik, maka dialah orang yang memang celaka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau. Semoga kita dikumpulkan kembali dengannya fi jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini saya ambil tentang bab taubat. Ya, saya ambil dari kitab Nuzhatul Muttaqin, ya. Nanti hanya saya baca gitu saja. Baiknya sih sambil antum simak juga kitabnya, ya, tapi enggak apa-apa. Nuzhatul Muttaqin, syarah Riyadhus Shalihin, syarah dari Riyadhus Shalihin, bab taubah. Mengapa bab taubah? Karena di antara nama atau laqab dari bulan Ramadan ini adalah syahru apa? Selain syahrus siyam, syahrul Quran, syahru taubah, bulan taubah. Dan Allah motivasi kita dalam bersiam dan berqiyam itu harapannya kita nanti mendapat ampunan Allah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga keadaan qiyamul lail fi Ramadan, itu motivasinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Kemudian juga Allah menyeru, ya baghiya lil khairi aqbil wa ya baghiya lisyarri aqsid. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo segera sambut.
ketaatan kepada Allah tingkatkan. Wahai mereka yang menginginkan keburukan, tahan. Di bulan ini tahan. Maka taubat atau bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan taubat. Dan juga Nabi SAW ketika naik mimbar, hadis yang masyhur sekali sering disampaikan para khutbah dan para wa'idhin khususnya di bulan Ramadan, bagaimana malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi kita SAW, man adraka Ramadan walam yughfar lahu raghima anfu mri'in man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan tapi Allah tidak ampuni. Kemudian juga hadis yang lain misalnya walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya, pada setiap malam Ramadan. Maka motivasinya kita beribadah secara umum yaitu kita mendapat ampunan Allah. Nah, maka ini perlu kita bahas, yaitu tentang taubat. Dan tentunya bab taubah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin cukup panjang, ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, cukup panjang. Maka kita akan bagi dua. Akan kita lanjutkan pada kajian itikaf. Kita bahas sebagiannya hari ini. Taib barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Kita baca. Ini berapa lama durasinya? Terserah. Taib. Bab taubah. Qala al-ulama, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Berkata para ulama, ini pembukaan muqaddimah sebelum masuk ke hadis-hadisnya. Taubat adalah perkara yang wajib dari setiap dosa. Hukum ya, dari taubat itu adalah wajib. Apa itu taubat? Ya. At-taubatu ar-ruju'u minal bu'di 'anillah ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kembalinya seorang hamba dari sebelumnya dia jauh, ya, dari Allah dia jauh, dia kembali mendekat kepada Allah. Karena memang hakikat seorang hamba, ya, aslinya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya hukum asli seseorang itu dia jauh dari dosa. Hukum asli seseorang. Nah, makanya al aslu fil muslim as-salamatu minal fisq. Hukum asli seorang muslim, kita baru ketemu ini Pak, ya, kita baru ketemu orang, kita nggak boleh langsung karena ngelihat rambutnya gondrong misalnya, nggak punya jenggot misalnya, ya, kelihatannya juga nggak pernah wudu, kemudian kita hukumi, wah ini orang kayaknya dari wajahnya ini orang nggak benar ini. Nggak boleh. Hukum asli seorang muslim itu as-salamah, selamat dari kefasikan. Dia bukan orang fasik, dia bukan orang kafir, ya dia muslim. Nah, maka at-taubah itu artinya kembali, ar-ruju' kembali setelah dia jauh dari Allah, dia kembali lagi mendekat. Namanya kembali, sebelumnya dia dekat, menjauh, kemudian mendekat kembali. Fahadhihi makna taubah. Dan hukumnya adalah wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Nah, kemudian beliau merinci jenis dosa itu ada dua. Kalau maksiat, ya, maksiat itu bentuknya adalah antara sesama hamba, bainal 'abdi wa bainallah, maaf. Kalau dosa itu atau maksiat itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaq bihaqqi adami, yang mana tidak ada hubungannya dengan hak sesama hamba. Jadi dosa itu murni antara dirinya dengan Allah. Ya, misalnya dia
pernah tidak puasa, dia pernah tidak sholat jamaah, atau misalnya dia murni tidak ada hubungannya dengan sesama hamba. Kalau dosa itu bentuknya seperti ini, falaha thalathatu syurut, maka taubat itu punya 3 syarat. Ya. Ini perhatikan, ini mungkin sering disampaikan, tapi mari kita merenungi kembali, kita ulang lagi supaya semakin kokoh dalam pikiran kita. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil maksiat, taubat itu dianggap dan taubat itu sah. Yang harus dilakukan kalau itu dosa yang hubungannya dengan Allah, yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil maksiat. Hendaknya dia yuqli, yakuf wa yanqati, dia berhenti dari melakukan maksiat tersebut, berhenti dulu. Saat dia maksiat, dia ingat ini maksiat, dia berhenti. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, kemudian setelah dia berhenti dari melakukan kemaksiatan tersebut, dia menyesal karena telah melakukan maksiat. Setelah terjadi maksiat, dia berhenti dan dia sesali. Wa tsalitsu ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga, hendaknya dia berazam. Berazam untuk apa? Berazam untuk tidak melakukan dosa tadi selama-lamanya. Maka ini taubatnya sah. Tetapi kalau taubat hanya sekedar istighfar, ya, tapi dia tidak ada penyesalan dan tidak ada azam. Azam itu apa? Beda azam dengan niat. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat itu menginginkan sesuatu diikuti dengan melakukan. Itu disebut niat. Kalau azam itu qasdu syai' tidak muqtarinan bil fi'li, tapi dia qawi, ya, menginginkan sesuatu dengan kuat. Artinya apa? Memang ada potensi kita akan melakukan maksiat yang sama. Ada potensinya. Bukan berarti taubat itu tidak sah kalau orang tadi melakukan dosa yang sama lagi. Enggak, sah. Yang penting dia ketika bertaubat itu sudah berazam. Bismillah, saya berkeinginan kuat tidak ingin kembali lagi melakukan maksiat itu. Ya. Tetapi qadarullah, beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian dia melakukan lagi. Dia sudah azam sebelumnya, tapi dia kalah dari hawa nafsunya. Apakah taubat yang lalu tidak diterima? Diterima, karena dia sudah berazam kuat. Tapi sayang sekali nafsu menguasainya, akhirnya dia melakukan lagi. Ya, maka ini kalimat yang disebutkan para ulama ayya'zima, hendaknya dia berazam. Karena azam itu, ya, bukan berarti tidak mungkin seseorang melakukan kembali. Nah, fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Ya, taubatnya tidak sah. Nah, ini penting. Ya. Wa in kanatil ma'siyah, kemudian dosa yang kedua, tadi dosa antara hamba dengan Allah saja, itu 3 syaratnya. Kalau dosa itu berkaitan dengan adami, hak sesama hamba, fasyurutuha arba'ah, syaratnya 4. Tadi 3, ini 4. Apa saja 3 hal yang tadi disebutkan? Yang pertama apa? Al-iqla', dia berhenti dari melakukan maksiat. Yang kedua, an-nadam, dia menyesal karena pernah melakukan dosa tersebut. Ya, maksiat itu sekecil apapun itu tetap nggak pantas karena kita melakukannya kepada zat yang maha agung, maha besar, maka kita menyesal. Anas bin Malik mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha minal mubiqat al-muhlikat. Ya. Kalian itu sekarang saya perhatikan, ya, suka melakukan perbuatan-perbuatan
yang kalian anggap remeh, bahkan lebih tipis daripada rambut. Artinya apa? Rambut itu kalau kita nemu rambut apa sih? Ya, antum nemu rambut, mau antum apain? Hah? Artinya apa? Ada dan tidak adanya itu la syai', wujuduhu ka'adam, ya. Ada dan enggak ada enggak peduli, gitu ya. Ya, kecuali sebagian orang kalau melihat rambut di makanan tuh dia jijik ya. Tapi kalau rambut satu helai itu apa? Apa rasanya? Jadi Anas bin Malik mengatakan, berkata kepada para tabi'in saat itu, tabi'in ikhwah, ya, termasuk orang-orang yang istimewa, generasi istimewa. Tapi sampai Anas mengatakan, kalian tuh sekarang melakukan amalan-amalan yang kalian anggap remeh, ya, bahkan seperti remehnya sehelai rambut. Dulu kami menganggap perbuatan itu termasuk hal yang mubiqatil muhlikat, yang bisa membinasakan dan bisa menghancurkan. Ya, jadi meremehkan dosa itu sendiri sudah dosa. Nah, maka penting ini ya, taubat ini penting. Dan bisa jadi ayolah ikhwah, kita berat dalam beramal, bukan bisa jadi, dan itu termasuk sebabnya kita berat untuk beramal soleh, ya karena kita keberatan membawa dosa yang belum kita taubati. Kita belum taubat dari dosa-dosa itu. Nah, sehingga kita berat, baca Quran tidak nikmat, ya? Baru kalau baca WhatsApp, berita dari semua grup dibaca gitu ya, mau hoax mau apa share pokoknya gitu ya, atau buka YouTube, oh betah, apalagi anak pondok lagi suka ngeliatin musalsal Irtugrul itu ya, yang idman alaihi ya, ya. Maka ya ini apa namanya, termasuk hal-hal yang bisa memberatkan kita dari beramal soleh. Makanya kita dapati dulu para a'immah ya, a'immatul madzhab khususnya, mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan itu menghatamkan Quran minimal sehari sekali. Sehari sekali. Jadi yang kemarin tasmi' 30 juz mana? Mas siapa itu? Hah? Ada enggak orangnya? Nah, itu biasa itu. Itu biasa, tapi tetap hebat. Untuk level kita, ya kan? Kalau untuk level orang dulu biasa. Kalau orang awam zaman dahulu, disebutkan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu mereka membiasakan biasa sebelum Ramadan hatam Al-Quran itu sebulan minimal sekali. Itu kebiasaan orang awam, masyarakat umum. Makanya mereka hebat ya. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi hidupnya. Orang ya, segala sesuatu ya yang ada di dalamnya Al-Quran pasti mulia. Bagaimana tidak? Itu kalamullah. Asalkan niatnya benar, pasti mulia. Bulan yang diturunkan di Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Malam yang diturunkannya Al-Quran fi Baitil Izzah jumlatan wahidah, seperti yang disebutkan Ibnu Abbas, menjadi malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang harganya seperti 83 tahun, Masya Allah. Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi Nabi paling mulia. Umat yang diturunkan umat turunkan Al-Quran menjadi kuntum khaira ummah. Nah, maka selama kita interaksi dengan Al-Quran ini benar caranya, pasti mulia. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nah, tetapi ada orang-orang yang walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Masya Allah ya. Maka itu disebutkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan sehari sekali. Kalau masuk Ramadan ya, sehari dua kali. Berarti sebulan 60 kali. Ya, bagaimana nggak jadi orang mulia kayak gitu? Hah? Begitu juga yang diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, juga hal yang demikian. Di luar Ramadan satu kali, masuk Ramadan
2 kali. Begitu juga yang dilakukan Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Kalau sudah masuk Ramadan biasanya beliau di pagi hari menghatamkan sekali, di malam hari per 3 hari hatam. Dibaca dalam qiyamul lail. Masya Allah. Maka inilah keadaan salaf. Kenapa bisa begitu? Karena hati mereka bersih. Mereka sering memperhatikan hati mereka. Kotor dengan dosa itu yang memberatkan. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka kotor disebabkan apa yang mereka lakukan. Kata siapa? Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih dari penyakit-penyakit hati, pasti kalian itu tidak akan kenyang, tidak akan puas dari membaca Al-Quran. Al-Quran ini Allah sebut sebagai wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Telah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran ini Allah sebut sebagai ruh. Manusia ini dulu pernah kita bahas, disebut manusia karena ruhnya. Jadi kalau kita mau hidup ruh kita, mau baik keadaan pribadi kita, banyak interaksi dengan Al-Quran. Tentu yang paling awal adalah tadabburan. Lebih baik lagi kalau sudah bisa tadabbur dengan sambil membaca, itu yang lebih baik, itu yang dilakukan para a'immah dulu. Dan juga disebutkan Abdurrahman bin Ayyash ketika menjelang wafat, saudarinya menangis, sedih karena mau ditinggal saudaranya yang soleh ini. Kemudian Abdurrahman bin Ayyash mengatakan, tidak usah sedih, ketahuilah bahwasanya di pojokan sana tempat biasa beliau baca Quran, saya telah menghatamkan Al-Quran 18.000 kali. Masya Allah, 18.000 kali. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita buka buku-buku para ulama ketika menjelaskan itu, ada juga yang paling banyak didapati di antara para salaf dulu, ada yang mengkhatamkan di bulan Ramadan itu sehari sampai 8 kali. Itu gimana itu? Masya Allah. Itu emang itu kebiasaan mereka, dan mereka kalau nggak baca Quran itu kosong hatinya. Mereka ada yang kurang. Maka penting taubat ini supaya kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati baca Quran. Ini syaratnya harus dipenuhi taubat ini. Baik. Kemudian taubat kalau sesama hamba, kita lanjutkan. Wa in kanatil ma'siyah, kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama hamba, fasyurutuha arba'ah, syaratnya 4. Hadhihi thalathah, 3 yang di atas yang telah disebutkan. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, dan dia harus berlepas diri dari hak saudaranya. Tidak cukup kalau itu kaitannya sesama hamba. Misalnya dia pernah mengambil harta saudaranya tanpa hak. Misalnya dia pernah menghibahnya, pernah mencelanya, pernah menyebutkan keburukannya, bukan untuk tujuan yang benar. Ini kan hak sesama hamba. Dosanya bukan murni kepada Allah, tapi ada kaitannya dengan orang. Maka syaratnya tidak cukup istighfar, astagfirullah, nggak cukup. Menyesal tidak cukup. Berazam tidak melakukan lagi tidak cukup. Harus ada ayyabra'a min. Dia harus berlepas diri dari hak tersebut. Kalau harta dikembalikan. Kalau ghibah dia bilang, saya pernah menghibah kamu. Enggak harus disebutkan bentuknya ghibahnya, bisa problem itu, ribut jadinya berantem itu. Enggak perlu, tapi ini kaitannya hak sesama hamba, harus disebutkan. Walaupun dalam hal ini kita harus mengukur maslahat dan mafsadat, karena ad-dararu salat ad-dararu yuzal itu harus ada ukuran mafsadat dan maslahatnya. Enggak boleh kita karena ada satu
darar atau ada satu dosa, ada satu mafsadat, kita hilangkan dengan melahirkan mafsadat yang lebih besar, nggak boleh. Sama saja, ya, mafsadat yang sama itu saja tidak boleh dilakukan. Kita harus memastikan maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya. Misalnya kita kenal orang, karakternya keras. Seandainya saya bilang bahwasanya saya pernah mencelanya, saya pernah menghibahnya, dia bakal marah. Walaupun nggak dikasih tahu bentuk celaannya pun sudah marah. Emosi dia, emosian. Ya, akhirnya malah ribut. Akhirnya malah saling mencela akhirnya. Nah, maka ini tidak perlu diminta bara'ah, ya, tidak perlu kita meminta al-ibra. Kata para ulama, apa yang harus dilakukan? Mohonkan istighfar untuknya. Kita beristighfar, kita mohonkan ampun untuknya. Ya Allah, ampuni beliau. Ya Allah, angkat derajatnya. Kita doakan. Kalau kita memang tidak bisa mengatakannya di hadapannya, kita bersedekah untuk dia. Nah, ini diantara cara yang disebutkan para ulama. Kalau memang seandainya kita memberitahunya akan melahirkan mafsadat yang lebih besar. Karena kaidahnya apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadat harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Artinya di antara semangat syariat ini adalah meninggalkan mafsadat. Ya, walaupun ya di situ ada maslahatnya. Nah, kemudian beliau merinci. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau bentuknya harta, maka dikembalikan. Kalau harta ya harus dikembalikan. Enggak bisa cukup ya istighfar, enggak cukup kita mohonkan ampun, enggak cukup karena itu kaitannya harta, ada arad, ada bendanya, harus dikembalikan. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu. Kalau itu adalah kaitannya dengan had qadhaf, ya, tuduhan ya, yang berkaitan dengan had qadhaf, makkanahu, maka harus diterapkan hadnya, hukumannya ya, kalau dalam mahkamah syariah, au talaba afwah, atau dia memohon maaf sehingga tidak perlu diterapkan hadnya. Wa in kana ghibah, kalau itu bentuknya ghibah, nah ini yang banyak terjadi, ini yang banyak kita remehkan, dan itu termasuk dosa besar. Ghibah itu dosa besar, jangan diremehkan. Istahallaha au istahallahu minhu, harus minta kehalalannya. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, wajib bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqq min dzalika dzambi wa baqi 'alaihi al-baqi. Kalau dia taubat sebagian, maka sebagian ini taubatnya diterima. Kalau dia belum taubat sebagian yang lain, maka taubat yang lainnya ini dosa yang lain ini belum gugur. Waqad tadhaharat dalailul kitab, telah banyak sekali takatsarat dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah, dan juga ijma' ummah. Ini ijma' ummah ala wujubit taubah, tentang wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Taubat ini akan melahirkan keberuntungan. Ini firman Allah ini, ya. Siapa yang mau beruntung hidupnya dunia wal akhirah, maka dia harus memperbanyak taubat. Allah juga berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon istighfar, ya, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan kembalilah kepadanya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini kalau diperhatikan tadi ayat-ayat itu menggunakan fi'il amr, tubu. Nah, kaidah dalam usul fikih, al-amru gimana? Al-aslu fil amri al-ari anil qara'in lil wujub.
hukum asalnya perintah dalam Al-Quran maupun hadis, kalau tidak ada yang menggesernya dari makna wajib, maka itu untuk hukum wajib, hukumnya wajib. Taubat ini wajib ya. Sedangkan wajib itu apa? Wajib itu kalau misalnya ta'rifnya bil athar ya, atau bil aqibah, itu ya kalau dikerjakan berpahala, mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Ya, maka marilah kita memperbanyak taubat. Kita baca hadis ya sedikit dari hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, aktsara min 70 marrah, sehari tidak kurang dari 70 Masya Allah. Wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Allah itu sudah menjamin Nabi itu diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tapi istighfarnya sehari 70 kali. Alah, kita belum dijamin apa-apa, merasa aman. Gimana ini? Kita merasa aman dari azab Allah. Sedangkan Nabi SAW beristighfar sehari itu ya lebih dari 70 kali. Dan beliau amalnya Masya Allah. Bahkan qiyamul lailnya hatta tafattarat qadamah, sampai kakinya pecah-pecah. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makna asli, makna hakiki, yaitu memang Nabi qiyamul lail saking panjangnya sampai kakinya pecah, saking lamanya berdiri. Namun ada yang mengatakan itu kinayah. Kinayah dari lamanya berdirinya Nabi, walaupun Nabi tidak benar-benar kakinya pecah. Dan itu waqi' ya, dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman ya pernah sholat bersama Nabi. Nabi sholat sendiri, kemudian Hudzaifah ikut di samping Nabi. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kemudian dalam hatinya Hudzaifah mengatakan yaqafu ya au yaqifu indal mi'ah. Oh, kayaknya ini berhenti di ayat ke-100. Kemudian lanjut Nabi 100 ayat lanjut. Oh, kayaknya ini nanti Al-Baqarah selesai, salat Nabi ruku gitu. Lanjut Nabi Ali Imran. An-Nisa. Kemudian ini kayaknya An-Nisa selesai, Nabi ruku. Enggak, Nabi lanjut Ali Imran. Masya Allah. Dan kiroahnya kata Hudzaifah bin Yaman bukan kiroah model kita kalau misalnya bacaannya 1 juz. Kita kalau bacanya sejuz, imam ini udah perasaannya nggak enak aja itu ya. Pengennya bacanya agak ngebut supaya jamaah nggak protes, supaya nggak pada batuk-batuk gitu kan. Tahu-tahu mendadak semuanya pada sakit tenggorokan. Masya Allah. Oh, ini bisa batal sholatnya dalam mazhab Syafi'i, itu bana minhu harf atau harfain. Ini Hudzaifah mengatakan sholatnya Nabi itu seperti itu. Kemudian ruku. Dan juga dari sini para ulama mengatakan bolehnya berpindah surat tidak berurut, karena urutan surat itu tauqifiyah. Memang urutannya itu paketannya begitu, urutan surat dalam Al-Quran. Ya, memang dari Allah itu seperti itu urutannya. Adapun dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman disebutkan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Di sini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh membalik urutan surat. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah syaddad. Mereka mengatakan makruh sekali melakukan hal tersebut, yaitu membalik surat. Misalnya rakaat pertama baca
An-Nas. Kemudian rakaat kedua baca Al-Falaq. Misalnya. Ini kan dibalik, urutannya ke belakang. Ya, maka ini kata para ulama boleh, ya, dalilnya dari hadis ini. Tetapi Abu Hanifah wa ashabuhu syaddadu fihi, mengatakan jangan, itu makruh banget karena itu membalik-balik urutan surat. Ala kulli hal, ya, kita tidak terlalu siapa yang melakukannya maka boleh, ya, dalam riwayat itu. Nah, kemudian Hudzaifah mengatakan tsumma yarka, lalu beliau ruku'. Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, ruku'nya itu kurang lebih lamanya seperti berdiri. Loh, Al-Baqarah selesai itu berapa jam? 2 juz setengah, ya? 2 juz setengah. 1 juz itu kalau bacaannya bacaan tartil ya 45 menit lah, ya, 1 juz atau 40 menit kurang lebih itu. Kalau 2 juz setengah 40 kali 2 berapa? 80. Sama yang setengah itu kan belum dihitung tuh. Setengah tambah setengah 40 20, ya, 80 ya 100 menit. 100 menit itu baru Al-Baqarah. Ya kurang lebih 4 jam 5 jam lah. Mungkin 3 jam kita anggap gitu, ya. Kemudian rukuknya itu kata Hudzaifah nahwan min, ya kurang lebih lah sama seperti berdirinya. Atau kurang sedikit dari berdirinya. Ya, kemudian qoma, kemudian berdiri i'tidal, ya kira-kira nahwan min ruku'i, kira-kira ya sama kayak rukuknya itu tadi, kurangi dikit lah. Kemudian Nabi sujud, dan sujudnya kurang lebih seperti berdirinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, saya itu dulu pernah sholat bersama Nabi, ya kan? Kemudian hamamtu fi nafsi dalam hati itu saya berkeinginan sesuatu yang buruk. Kemudian ditanya oleh para tabi'in, apa keinginan burukmu itu ya Ibnu Mas'ud? Saya ingin dalam hati itu sampai saya pengen meninggalkan Nabi sholat berdiri sendiri, kemudian beliau duduk gitu. Ini kan secara adab nggak pantas. Tapi mufaraqah dari imam itu boleh. Ya, boleh kita misalnya imam sholat, kemudian kelamaan, kita di rest area, anggaplah pakai bis. Ini imamnya udah tahu di musolanya musafir, sholat bacanya 1 halaman misalnya, ya, semangat hafidhul Quran nih, para tulab hafidhul Quran al-Islam, ya kan, wah baca lama. Kemudian sudah mulai, ya, nomor bis sekian, bis akan berangkat 5 menit lagi itu. Kan gundah ini hatinya nih. Boleh nggak mufaraqah dari imam? Boleh. Mufaraqah itu bukan berarti mundur kemudian ngulangi sholat takbir lagi, enggak, sudah. Lengkapi tapi tidak berniat ngikuti imam. Ngikuti sendiri, kita gerak sendiri. Walaupun di dalam satu barisan shaf itu boleh dan sah sholatnya. Nah, dalilnya apa? Apa yang dilakukan oleh orang yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Mu'adz itu kalau sholat, ya, bersama kami panjang-panjang. Mu'adz dipanggil, loh bener kayak gitu. Afattanun anta, itu kan, apakah kamu mau menjadi fitnah? Apakah kamu mau menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin? Kalau kamu sholat menjadi imam, khafif, ya, ringankan, jangan berat-berat. Nah ini maka bagaimana mentaufik Nabi ketika sholat qiyamul lail lama, kalau sholat sendiri Nabi lama, tapi kalau sholat bersama kaum muslimin jamaah tidak lama. Boleh lama enggak? Ya boleh, yang penting sepakat dulu. Pak, saya mau baca 1 juz, yang mau ikut monggo, yang enggak silahkan masuk ke level 2. Weh. Level 1 sini gitu. Misal. Ya maka ini Nabi SAW dengan jalali qadri, ya, begitu mulianya Nabi SAW, begitu tingginya derajatnya beliau, tetapi beliau beristighfar sehari itu lebih dari 70 hari. Dan ini masih kami dapati banyak dari dulu ketika kami belajar di Yaman dulu. Jadi para syekh itu mulutnya sering komat kamit,
Kalau lagi kosong, komat kamit mulutnya. Kira-kira sedang mengucapkan istighfar. Jadi banyak astagfirullah. Lagi diam itu istighfar. Kalau ada yang nanya, sebelum menjawab masih istighfar dulu. Setelah pertanyaannya usai, kemudian dia baru menjawab. Setelah jawaban selesai, mulutnya komat kamit lagi. Ini bisa kita tiru. Semakin banyak semakin baiklah. Nabi saja 70 kali. Kita lebih berhak dari jumlah itu. Bahkan harusnya lebih. Zaman sekarang ini fitnahnya luar biasa, Pak. Dari HP aja itu istighfarnya harus beribu-ribu kali itu. HP itu, syaitan itu. HP kita ini sekarang sudah jadi syaitan. Nonton kajian, yang iklan munculnya joget-joget gitu kan? Gimana? Nontonnya murotal, ya. Tapi habis itu muncul iklan perempuan. Gimana? Nggak bisa dikontrol sudah. Maka kita perlu banyak istighfar. Di zaman akhir ini perlu banyak istighfar. Lebih berhak kita, ya, karena kita ini hidup di zaman fitnah. Nah. Faedah hadis. Haddal ummah ala taubah wal istighfar. Umat ini lebih berhak beristighfar. Nabi saja beristighfar. Umat ini lebih berhak lagi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW ma'a kaunihi ma'suman, padahal beliau ini terlindungi dari melakukan dosa. Wa khairul khalaik, dan makhluk yang paling mulia. Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dan Allah sudah menjamin Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Yastaghfir, itu masih istighfar. Wa yatub, dan masih bertaubat. Fil yaum, sehari itu 70 marrah, 70. Mari kita lazimi ini taubat ini. Faidahnya luar biasa, Pak. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa? Dapat apa istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan bagi kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ila akhiril ayat. Nah, maka ini faedah istighfar ini luar biasa. Dosa diampuni, urusan kita pun menjadi mudah. Kita ini susah urusan itu bisa jadi karena dosa, seperti dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah itu, ya. Wa innal 'abda la yahrumu 'alaihi ar-rizq bi dzambin asabah. Seseorang hamba itu bisa jadi, ya, diharamkan baginya rizkinya, jatahnya disebabkan dosa yang dia lakukan. Oh, dosa ini sya'nu 'azim. Mari kita banyak bertaubat. Ini sampai jam berapa ini? Sudah jam berapa? Taib, sampai jam 6 ya, 6 menit lagi kurang lebih. Mau ada pertanyaan? Tanya jawab mungkin nanti sebentar. Satu lagi hadis, Wanil Aghar ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kalian, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari itu bisa 100 kali. Rawahu Muslim. Faidahnya apa? Ma qablahu annal matlub ma'a ma qablahu annal matluba kathratul istighfar wal musara'ati ila taubah. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya, ya, yang diminta dari kita adalah memperbanyak istighfar dan bersegera dalam taubat saat melakukan dosa. Segera, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Kalau sudah melakukan satu maksiat, segera taubat. Wa ma dzukira fi hadzal hadis, dan yang disebutkan di dalam hadis ini, walladzi qablah, dan hadis yang sebelumnya, minal adad, dari jumlah yaitu 70 dan 100, la yuqsadu bihi tahdid, tidak dimaksudkan membatasi. Bukan artinya
membatasi jumlah 70 dan membatasi jumlah 100. Fa inni atubu wa innamal maqsudu bihil kathrah, tetapi yang dimaksudkan adalah banyak, memperbanyak. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhal. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Sudah jam 6. Enggak ada ini. Faham semuanya insyaallah ya. Baik. Kalau begitu marilah di akhir pembahasan ini kita perbanyak istighfar, khususnya di bulan Ramadan ya, sebagai bulan taubat. Kita memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu fi majlisin wahid yastaghfirullah sab'ina marrah. Dalam satu majlis Nabi itu beristighfar bisa sampai 70 kali dalam sekali duduk, dalam riwayat yang lain. Ya, maka kita lebih berhak karena kita ini belum dijamin apa-apa ya. Dan kita ini ya, beristighfar ini berharap Allah senantiasa memberi taufik kita kepada kita, senantiasa menjaga kita, dan senantiasa memberikan kepada kita rizki istiqomah. Ini yang kita harapkan. Dosa semakin banyak, semakin menumpuk, yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari istiqomah, jauh dari ketaatan kepadanya. Naudzubillah. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian i'tikaf. Tanggal berapa itu? Nah, malakul hal hari kedua kalau tidak salah ya. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Kalau nanti bawa HP silahkan dibuka. Nanti nama kitabnya Nuzhatul Muttaqin. Syarah Riyadhus Shalihin Babut Taubah, supaya lebih enak ya sambil membaca. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.